Wah wah wah, harus segera diambil keputusan cepat. Tepat diumumkan kemarin sore Egy Maulana Fikri cedera, Alex Pastor langsung panggil Yaakob Sayuri untuk gabung timnas Indonesia lawan Australia kah? Simak ulasannya berikut ini. Nah, ini dia baru super top Marco Top. Dibongkar langsung oleh media nasional tepat hari ini. FIFA janjikan bonus besar ini ke timnas Indonesia. Kira-kira bonusnya seperti apa ya? Wah wah wah. Ternyata Erick Thohir ambil keputusan keras bungkam pembenci naturalisasi tepat tadi malam. Kira-kira apa yang disampaikannya? Simak fakta mengejutkannya di sini. Nah, rasain loh. Usai hina-hina timnas Indonesia panggil banyak pemain naturalisasi. Media Malaysia mendadak kena getahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video ini sampai selesai agar kamu makin bahagia hari ini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Tepat diumumkan resmi kemarin sore, Egy Maulana Fikri resmi dicoret karena cedera. Alex Pastor minta Erick Thohir kirim surat pemanggilan mendadak untuk Yaakob Sayuri ke Malut United dan dibelikan tiket pesawat terbang ke Australia untuk gantikan posisi Egy Maulana Fikri kah? Ini jelas jadi harapanku. Simak ulasan lengkapnya di sini. Egy Maulana Fikri dipastikan absen saat timnas Indonesia melawan Australia karena cedera. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Akibat cedera yang dialami Egy, timnas Indonesia hanya membawa 29 pemain ke Australia. Namun jumlah pemain ini harus dipangkas menjadi 23 orang sesuai dengan regulasi yang ada, di mana hanya 23 pemain yang diperbolehkan masuk dalam daftar susunan pemain untuk pertandingan. Dengan kondisi ini, pelatih Patrick Kluivert harus memilih dan mencoret 6 pemain lagi menjelang laga melawan Australia. Erick Thohir menyampaikan, sayang sekali Egy Maulana Fikri cedera. Jadi hanya 29 pemain yang berangkat ke Australia. Nantinya akan dipilih lagi menjadi 23 pemain. Sepertinya menurut admin Indonesian Soccer Team, kepelatihan timnas harus panggil Yaakob Sayuri untuk gantikannya. Di sisi lain, dua pemain Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen hampir dipastikan tidak akan masuk dalam daftar pemain yang akan berlaga melawan Australia. Kedua pemain ini harus absen akibat hukuman akumulasi kartu kuning. Keduanya baru bisa kembali memperkuat timnas Indonesia saat melawan Bahrain. Bagaimana menurut kalian tentang kondisi ini? Siapa pemain yang menurut kalian layak dipilih untuk menggantikan posisi Egy? Yuk, tulis komentar kalian. Benar-benar bandel dan gak tahu diri. Padahal 8 pemain cedera, pelatih timnas Australia tetap ngotot bisa kalahkan timnas Indonesia di Sydney. Kok bisa ya berani sesumbar kayak gitu? Temukan jawabannya di sini. Pelatih timnas Australia, Tony Popovic, tetap optimistis menjelang laga melawan timnas Indonesia dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun timnas Australia sedang dilanda masalah cedera. Saat ini ada 8 pemain timnas Australia yang tengah mengalami cedera yang membuat skuad Socceroos julukan timnas Australia berhadapan dengan Indonesia dalam kondisi pincang. Meski banyak pemain intinya absen, Popovic tetap yakin timnya bisa meraih 3 poin di kandang. Ini laga istimewa, kata Popovic, seperti yang dilansir dari laman Socceroos pada Sabtu dalam kurung 15 Maret 2025. Saya adalah anak Sydney. Jadi ini momen yang sangat istimewa. Saya tahu lewat jumlah permintaan tiket dari keluarga dan teman dekat bahwa laga ini adalah momen istimewa untuk bermain di Sydney, lanjutnya. Popovic juga menambahkan seperti yang saya bilang sebelumnya, animo penonton luar biasa. Kota ini luar biasa untuk bermain sepak bola. Socceroos selalu didukung di sini. Kami pernah mengalami sejumlah momen istimewa sebelumnya di Sydney.
Kami ingin semua orang memberi dukungan dan kami juga ingin tampil fantastis dan meraih 3 poin penting. Tentu saja, meski dalam kondisi sulit, semangat juang Popovich dan tim tetap tinggi. Bagaimana menurut kalian, mampukah timnas Australia bangkit meski banyak pemain kunci yang absen? Ayo, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Tepat diputuskan kemarin sore, kesombongan media Malaysia akhirnya kena karma kejam. Usai sebut paspor Malaysia mahal, malah dapat pemain naturalisasi abal-abal kayak begini. Kok bisa dan siapa sosok apes tersebut? Media Malaysia pala tahu bola kini harus menelan kata-kata mereka sendiri setelah sebelumnya meremehkan proses naturalisasi pemain keturunan yang cepat di Indonesia. Mereka sempat dengan bangga menyebut paspor Malaysia sebagai paspor mahal, namun kini Federasi Sepak Bola Malaysia hanya bisa memproses naturalisasi Hector Heffel, pemain dari Liga 2 Portugal. Sebelumnya, pala tahu bola sempat menyindir proses naturalisasi Emil Audero dan James dan Joy Pelupes yang berlangsung hanya dalam 16 hari. Mereka dengan lantang mengklaim bahwa Malaysia tidak akan semudah itu memberikan paspor kepada pemain keturunan yang diincar. Mereka bahkan menyebut paspor Malaysia mahal bukan cuma pakai peci, dengan bangga menampilkan foto Emil Audero mencium bendera Indonesia. Paspor Malaysia memang menempati peringkat 9 dunia dan peringkat kedua di ASEAN, yang memungkinkan pemegangnya bepergian ke 181 negara tanpa visa. Malaysia memiliki paspor nomor 9 termahal di dunia. Proses naturalisasi di Malaysia membutuhkan waktu yang lama. Malaysia dan Singapura adalah 2 negara dengan paspor terbaik di dunia, tulis pala tahu bola saat itu. Mereka mengungkapkan keyakinan bahwa Malaysia hanya akan mendatangkan pemain-pemain top melalui naturalisasi. Namun, kenyataannya berbanding terbalik. FAM justru hanya mendatangkan Hector Heffel, seorang pemain yang bermain di Liga 2 Portugal bersama Portimonense. Heffel, yang memiliki darah Spanyol dan Belanda, memiliki rekam jejak yang cukup panjang di Liga Siprus bersama AEK Larnaca dengan 103 penampilan, 9 gol, dan 13 assist. Meski demikian, darah Malaysia yang dimilikinya masih menjadi tanda tanya. Sontak komentar-komentar dari warganet pun ramai mengkritik keputusan FAM ini. Paspor Malaysia sangat mahal sehingga cuma dapat pemain Liga 2 Portugal. Pakai peci juga tuh Pak Cik, tulis akun @sen. Akun lainnya @yamhaans juga menimpali, yang penting bule, paspor mahal nih bos. Tentu ini menjadi perbincangan menarik mengingat ekspektasi tinggi yang sempat dibangun oleh pala tahu bola. Bagaimana menurut kalian? Apakah FAM benar-benar membuat langkah yang tepat atau justru mengecewakan para penggemar sepak bola Malaysia? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Benar-benar ketum level dunia. Tepat di hadapan publik kemarin malam, Erick Thohir bungkam keras anggota DPR yang teriak-teriak lokal Perut bakalan mati sama naturalisasi. Wah, apa yang diucapkan oleh Erick Thohir? Saksikan semuanya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong pembinaan pemain usia dini dan berusaha memaksimalkan potensi pemain di timnas Indonesia. Menurutnya, fenomena pemain keturunan yang membela tim nasional adalah hal yang wajar dalam dunia sepak bola, bahkan negara-negara besar seperti Prancis dan Spanyol pun memaksimalkan opsi tersebut. Erick menuturkan, kita tahu banyak negara sekarang mengadopsi para pemain keturunan untuk memperkuat tim nasionalnya. Kita bisa lihat Prancis seperti itu. Kita bisa lihat juga Filipina melakukan itu untuk membangun tim perempuannya. Kita lihat Lamine Yamal juga mesti memilih antara Maroko dan Spanyol. Lebih lanjut, ia mengatakan, seperti yang saya paparkan di DPR waktu itu, kita ingin ke Piala Dunia pada tahun 2030 atau lebih. Tetapi sekarang ada momentum untuk 2026 yang kita punyai. Kita harus melakukan upaya maksimal dengan membentuk tim kepelatihan yang mungkin bisa dilihat ini kelas dunia. Penasihat teknisnya kelas dunia. Pemainnya pun kita harapkan yang terbaik. Terkait pembinaan pemain muda, Erick menyampaikan bahwa mereka terus mengawal timnas U17 Indonesia yang akan bersaing di Piala Asia U-17 2025. Selain itu, Liga Indonesia baru sebagai operator liga terus konsisten menjalankan program Elite Pro Academy sebagai langkah pengembangan yang berkelanjutan.
Namun Erik juga menekankan bahwa pembenahan pada beberapa aspek masih perlu dilakukan. Ya sama. Tadi saya sampaikan tim U17 kita di bawah Coach Nova ini sudah menjalani pemusatan latihan cukup lama dan bertanding. Kalau dilihat pemainnya tidak ada naturalisasi. Tetapi di situ ada pemain seperti Matthew Baker yang bapaknya orang Australia dan ibunya orang Indonesia. Hal itu memang bagian dari globalisasi, ujarnya. Erik juga menambahkan, apakah kita tidak membina akar rumput? LIB sendiri punya 4 U17 dan U20, kita juga membuat Pertiwi dan Soratin, semua kita lakukan. Jadi ya kembali, kalau ditanya program naturalisasi, ini fleksibilitas saja. Kalau memang pemainnya ada, ya silahkan. Tetapi bukan berarti ini menjadi sekadar jalan pintas untuk menang. Sebagai penutup, Erik menegaskan bahwa naturalisasi bukanlah satu-satunya solusi, melainkan bagian dari langkah fleksibel dalam pengembangan tim. Bagaimana menurut kalian, apakah naturalisasi memang jalan yang tepat untuk memperkuat timnas Indonesia? Ayo, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Alhamdulillah doa publik fans timnas Indonesia terkabulkan. Emil Audero tunjukkan performa kelas dunianya tepat dini hari tadi. Statistiknya begitu hebat jelang berangkat ke Australia. Penasaran ini ulasan lengkapnya. Pada pekan ke-30 seri B Liga Italia yang berlangsung Jumat dalam kurung 14 Maret 2025, Palermo menjamu Cremonese di Stadion Renzo Barbera. Dalam pertandingan ini, Emil Audero yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan akan membela timnas Indonesia bulan ini tampil sebagai starter di bawah mistar gawang Palermo. Audero menunjukkan penampilan gemilang di babak pertama dengan melakukan sejumlah penyelamatan krusial untuk menjaga skor tetap 0-0. Kiper kelahiran Mataram ini menjadi bintang dengan 2 penyelamatan berturut-turut terhadap tembakan Paulo Azzi dan Dennis Johnson yang mencoba memanfaatkan bola pantulan dari blok Audero. Tidak hanya itu, Audero juga sukses menghalau peluang-peluang Cremonese lainnya, termasuk tembakan dari Charles Pichkel dan Azzi yang semakin mengukuhkan kemampuannya di bawah mistar gawang. Menjelang akhir babak pertama, Audero sempat hampir membuat kesalahan saat keluar dari sarangnya untuk memetik bola. Namun dia segera menebus kesalahan tersebut dengan melakukan penyelamatan gemilang terhadap tembakan Pichkel. Berbekal penampilan cemerlang Audero, Palermo akhirnya unggul 2-0 di babak kedua. Tim tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-55 lewat tembakan kaki kanan Claudio Gomez dari dalam kotak penalti. Gol kedua datang pada menit ke-72 melalui penalti Matteo Brunori setelah Federico Di Francesco dijatuhkan Michele Castagnetti di kotak terlarang. Meski Palermo akhirnya kalah dalam statistik pertandingan, penampilan Emil Audero tetap mencuri perhatian berkat aksi-aksinya yang sangat solid di bawah mistar gawang. Apakah penampilan impresif Audero ini menjadi pertanda bagus untuk timnas Indonesia? Yuk beri komentar kalian tentang performa Audero di laga ini. Mental pemain kelas dunia benar-benar tak bisa diragukan lagi. Tepat diumumkan media nasional beberapa detik yang lalu. Kevin Dix buat pesuar keras ke Australia jelang laga hidup mati lawan timnas Indonesia. Kira-kira apa yang ia sampaikan? Kevin Dix merasa sangat bangga bisa masuk dalam daftar pemain pilihan pelatih Patrick Kluivert untuk laga-laga penting bulan Maret ini. Menurutnya, pertandingan melawan Australia sangat krusial untuk menentukan langkah timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama karena keduanya bersaing ketat di klasemen. Saya telah dipilih, kami akan menghadapi Australia dan Bahrain. 2 pertandingan besar bagi kami karena jaraknya sangat ketat. Kami hanya selisih 1 poin dari Australia, ujar Kevin Dix, seperti yang dilansir dari bolasport.com melalui kanal YouTube Copenhagen Sundays. Kevin optimis dengan kemampuan timnas Indonesia. Saya pikir kami dapat menciptakan level yang luar biasa dengan Indonesia. Kami memiliki hal-hal teknis baru dan mari kita lihat sejauh mana tim bisa melangkah. Pemain yang kini berkarier di Eropa itu juga menyampaikan ini saat-saat yang menyenangkan dan mari kita lihat sejauh mana tim bisa melangkah bersama di sana. Saya harus terbang ke Sydney pada hari Senin. Jadi, itu akan menjadi perbedaan besar tetapi juga bagus. Kevin Dix menutup dengan semangat, saya pikir bermain untuk tim nasional di negara seperti Australia sekarang akan menjadi kesempatan kami karena itulah yang harus dilakukan.
Laga melawan Australia memang akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa menunjukkan permainan terbaiknya? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Hahaha, akhirnya mentalnya kena juga. Legenda Australia terang-terangan cuma harapkan hasil imbang lawan timnas Indonesia. Tentu bisa bikin fans Australia menangis kejang melihat ini. Siapakah dia? Legenda Australia Archie Thompson mengakui bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret 2025 akan menjadi laga yang sangat berat bagi The Socceroos. Menjelang pertandingan tersebut, Archie mengungkapkan kekagumannya terhadap kualitas skuad Garuda yang telah menunjukkan performa luar biasa. Saya mengira Cina akan mempersulit, tapi ternyata mereka tidak cukup baik di kualifikasi Piala Dunia, ujar Archie Thompson seperti yang dikutip dari kanal YouTube A-League. Timnas Indonesia justru sebaliknya dalam kurung membuat kejutan, tambahnya. Dengan pencapaian mengejutkan Indonesia di kualifikasi, Archie Thompson pun merasa realistis dalam memprediksi hasil pertandingan antara Australia dan timnas Indonesia. Tidak diragukan lagi pertandingan ini dalam kurung melawan timnas Indonesia menjadi yang terpenting bagi kamu untuk lolos, ujarnya. Meski begitu, Archie tetap optimis tentang dukungan yang akan diberikan oleh para fans Australia. Saat Australia melawan Indonesia akan ada banyak fans yang datang menyemangati kami. Saya berharap kami bisa mendapatkan setidaknya 1 poin, tegasnya. Namun, Archie juga menyoroti masalah cedera yang tengah dihadapi oleh Australia. Ia mengungkapkan mungkin ada beberapa pemain yang tak bermain bagus karena tidak mendapat kesempatan bermain. Pertandingan ini tentu akan menjadi momen yang penuh tantangan bagi kedua tim. Bagaimana menurut kalian, apakah timnas Indonesia akan mampu mengejutkan lagi dan meraih poin di laga ini? Jangan lupa berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Banyak yang gak tahu dua sosok asisten timnas Indonesia asal Belanda ini punya statistik mentereng yang bisa bawa Indonesia ke Piala Dunia. Kali ini berinisial BV dan RB. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tak hanya dibantu oleh 4 asistennya Alex Pastoor, Denny Lanzaat, Gerald Vandenburg, dan Stuart Woudenberg yang bertugas untuk urusan taktik dan strategi. Di belakangnya terdapat super tim dengan spesialisasi tugas masing-masing yang turut mendukung kesuksesan timnas Indonesia. Salah satu sosok penting dalam tim ini adalah Bram Verbruggen, seorang tim developer asal Belanda yang saat ini bekerja dengan Go Ahead Eagles, klub Eredivisie Belanda. Bram berperan besar dalam membangun kohesi tim, mendukung pengembangan individu pemain, serta meningkatkan dinamika tim secara keseluruhan. Dengan latar belakang psikologi konseling, Bram juga memiliki pengalaman berharga di Valencia CF dalam mengelola program talenta internasional. Keahliannya dalam pengembangan pribadi pemain dan staf bertujuan untuk membangun budaya perbaikan berkelanjutan, terutama bagi para pemain muda yang harus menghadapi tantangan sulit. Selain Bram, ada juga Regie Blinker, mantan pemain sayap asal Belanda yang pernah membela klub-klub besar seperti Feyenoord, Celtic, dan Sheffield Wednesday. Setelah pensiun, Regie memutuskan untuk terjun ke dunia wirausaha dan mendirikan Life After Football, sebuah majalah gaya hidup yang khusus ditujukan bagi pemain sepak bola profesional. Dengan karier yang gemilang di lapangan, Regie kini memiliki pendekatan yang luar biasa dalam mengembangkan pemain muda, serta menjadi teladan berharga bagi mereka. Pengalamannya sebagai ahli pengembangan sepak bola semakin memperkuat kualitas timnas Indonesia. Dengan para ahli yang memiliki pengalaman internasional dan keahlian masing-masing, timnas Indonesia tentu memiliki fondasi yang kuat untuk mencapai prestasi lebih tinggi. Apa pendapat kalian tentang kontribusi tim spesial ini dalam kesuksesan timnas Indonesia? Bagikan komentar kalian di bawah. Yes, alhamdulillah kabar gembira tepat diumumkan pagi ini oleh media nasional. FIFA janjikan bonus besar ini jika timnas Indonesia berhasil kalahkan Australia dan Bahrain.
Kira-kira apa ya bonusnya? Simak di sini. Dengan kehadiran pemain baru dan kedatangan Jordi Cruyff sebagai pelatih kepala, Timnas Indonesia kini memiliki peluang besar untuk meroket di ranking FIFA. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Australia dan Bahrain, tim Garuda berpotensi meraih bonus 37,20 poin dari FIFA, 20,72 poin dari kemenangan atas Australia, dan 16,48 poin dari Bahrain. Dengan demikian, total poin Indonesia akan mencapai 1170,61 yang akan melesatkan Timnas Indonesia ke peringkat 113 dunia. Ini semakin mendekatkan Indonesia ke posisi 100 besar dunia. Namun, jika hasilnya berimbang melawan Australia dan menang melawan Bahrain atau sebaliknya, Indonesia masih akan mendapatkan tambahan 70 poin yang menempatkan mereka di peringkat 118 dengan total poin 1158. 11. Meski sedikit lebih rendah, pencapaian ini tetap memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk terus meraih perbaikan peringkat. Peningkatan ranking FIFA ini tentu akan membawa dampak positif bagi perkembangan Timnas Indonesia, antara lain: 1. Kualitas lawan uji coba yang lebih baik. Dengan peringkat yang lebih tinggi, Indonesia akan lebih mudah mendapatkan lawan uji coba kelas dunia. Ini akan sangat berharga dalam mengasah kemampuan tim sebelum menghadapi turnamen besar. 2. Daya tarik bagi pemain keturunan. Semakin tinggi peringkat FIFA Indonesia, semakin besar daya tariknya bagi pemain keturunan yang sebelumnya mungkin ragu untuk bergabung. Hal ini bisa memperkaya kualitas skuad Garuda dengan pemain-pemain berkualitas yang berasal dari luar negeri. 3. Keuntungan dalam undian kualifikasi peringkat FIFA sangat menentukan posisi Indonesia dalam pot undian kualifikasi dan turnamen besar lainnya. Dengan ranking yang lebih tinggi, Indonesia bisa mendapatkan undian yang lebih menguntungkan dan menghindari lawan-lawan berat di fase grup. 4. Peluang lebih besar di kualifikasi berikutnya. Dengan peringkat FIFA yang lebih tinggi, peluang Indonesia untuk masuk grup yang lebih mudah di babak kualifikasi berikutnya semakin besar. Ini bisa membuka jalan yang lebih mulus untuk meraih tiket ke turnamen besar, termasuk Piala Dunia. Dengan langkah yang terus membaik dan dukungan dari para pemain serta staf pelatih yang berkualitas, Timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Apa pendapat kalian? Apakah Indonesia mampu menembus 100 besar dunia dalam waktu dekat? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Tanda-tanda kekalahan Australia atas Timnas Indonesia semakin menguat. Fans Timnas Australia ngamuk-ngamuk gara-gara pemanggilan pemain aneh skuad Australia. Dua sosok yang bisa jadi andalan Australia malah gak dipanggil. Kok bisa begitu? Mereka kesal karena pelatih Timnas Australia, Tony Popovich, tidak memanggil dua penyerang yang memiliki prospek untuk menyulitkan Timnas Indonesia dan Cina. Dua penyerang yang dimaksud adalah Nestori Irankunda dan Noah Botic. Nestori Irankunda yang saat ini bermain untuk Bayern Munich II dipinjamkan ke klub raksasa Swiss FC Grasshoppers sejak awal 2025. Dalam 9 pertandingan bersama FC Grasshoppers, penyerang 19 tahun itu berhasil mencatatkan 3 assist. Hingga saat ini tidak ada tanda-tanda bahwa Irankunda mengalami cedera. Keputusan Popovich untuk tidak memanggilnya membuat beberapa penggemar geram. Tanpa Irankunda dan Botic, kami ingin lolos Piala Dunia, tulis akun @jab. Watson di unggahan Instagram resmi Timnas Australia @socceroos. Apakah Nestori Irankunda dan Noah Botic sekarang bermain tenis sehingga tak dipanggil? Tanya akun @brendanwes12 menunjukkan kekecewaan atas keputusan tersebut. Bagaimana menurut kalian? Apakah Popovich sudah tepat tidak memanggil kedua pemain ini atau sebaliknya Timnas Indonesia harus waspada? Ayo, berikan pendapat kalian di kolom komentar.